Breaking news ya teman-teman, BKN tegaskan Oktober 2025 hanya untuk P3K 2024 tahap 1. Nah, bagaimana nasib R2, R3 yang tidak lulus? Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Nah, video kali ini saya akan membagikan informasi ya teman-teman terkait P3K 2024, di mana BKN itu sudah menegaskan bahwa Oktober 2025 itu ya nantinya itu hanya untuk P3K 2024 yang tahap 1. Nah, bagaimana yang tahap 2 dan juga nasib R2, R3 yang tak lulus? Nah, informasi ini teman-teman saya dapatkan dari JPNN ya, JPNN ya. Di sini ya. Saya dapatkan dari JPNN dengan judul BKN tegaskan Oktober 2025 itu hanya untuk P3K 2024 tahap 1. Nasib R2, R3 tak lulus. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ya. Di sini Jakarta pemerintah telah membatalkan kebijakan penundaan pengangkatan P3K 2024 pada Maret 2026. Instansi pusat dan daerah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengangkatan P3K 2024 dengan tenggang waktu hingga Oktober 2025. Namun muncul pertanyaan dari kalangan honorer ya, apakah penyelesaian pengangkatan itu berlaku untuk P3K 2024 tahap 1 dan 2 atau tidak? Artinya P3K 2024 yang tidak lolos di tahap 1 ya, itu sebenarnya juga berharap ya teman-teman ya. Di sini bagaimana juga dengan nasib honorer R2 dan R3 ini ya teman-teman, R2 dan R3 yang tidak lulus seleksi P3K 2024 tahap 1. Jadi ini harapannya, apakah R2 dan R3 itu juga diangkat nanti, apakah memang sudah nanti akan disamaratakan dengan fresh graduate kalau misalnya ada pengangkatan P3K kembali. Seperti itu kan kebanyakan pertanyaan teman-teman. Mengenai hal ini, di sini Kepala BKN ya Zudan Arif Safakrullah mengatakan ketentuan itu tidak berlaku untuk semua. Poinnya teman-teman, ini P3K ya yang Oktober 2025 hanya untuk P3K 2024 tahap 1. Poinnya itu ya teman-teman. Jadi yang diangkat oleh instansi sampai Oktober 2025 ini adalah P3K sesuai formasi seleksi tahap 1. Seperti itu. Ini jawabannya. Jadi jawabannya itu ya normatif sekali ya teman-teman. Sementara untuk peserta seleksi P3K tahap 2 lanjut Prof Sudan belum bisa dituntaskan Oktober 2025 karena saat ini saja prosesnya masih berjalan ya. Apa yang berjalan ya? Tentunya yang tahap 1 ya. Dia juga menambahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini akan menerbitkan surat edaran ya. Setelah surat edaran Menpan RB terbit, BKN akan mengeluarkan jadwal terbaru terhadap seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 karena jadwal pengangkatan mengalami perubahan. Artinya seperti ini ya teman. Ini jawabannya masih normatif. Artinya nantinya ke depannya BKN itu akan mengeluarkan jadwal terbaru tahapan seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 karena jadwal pengangkatannya itu mengalami perubahan. Ya, masih belum memuaskan jawabannya ya. Artinya maksudnya seperti ini ya, yang diharapkan teman-teman itu R2 dan R3 itu gimana yang lulus tahap 2 itu? Yang tidak lulus tahap 1 seperti itu. Bagaimana nasibnya? Apakah nanti akan sama dengan teman-teman yang lain yang nantinya ikut tesan dan tidak ada pengecualian dan disamakan dengan fresh graduate, sehingga ya tidak ada kebijakan seperti itu. Jadi kalau misalnya membaca ini ya memang tidak ada ya jawabannya normatif lah, tidak ada solutif gitu loh. Yang poinnya itu hanya menegaskan bahwa di Oktober 2025 itu ya pengangkatan P3K yang 2024, selebihnya kita atur jadwal ulang, entah itu jadwalnya seperti apa belum tahu kita, kan seperti itu jawabannya, masih normatif sama sekali. Kemungkinan nanti regulasinya ya bisa berubah-ubah ya teman-teman.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Arahan disampaikan untuk menyikapinya banyak aspirasi masyarakat, terutama peserta CPNS dan P3K 2024 lulus seleksi tahap 1 yang menolak penyesuaian atau penundaan jadwal pengangkatannya. Di sini adanya tuntutan masyarakat terkait jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Bapak Presiden menyampaikan beberapa arahannya ya. Ini sudah dijabarkan dalam konferensi pers ya, konferensi pers ya, ini sudah ya. Disilakan teman-teman, banyak kok cari konferensi pers di YouTube ya. Poinnya ya teman-teman di sini terkait nasib R2 dan R3 itu tak lulus, tidak ada kejelasan sebenarnya ya. Walaupun katanya itu oh ada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tapi terkadang kayaknya ya was-was juga ya sebagai P3K sebagai honorer yang R2 dan R3, walaupun ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, tapi ya gimana ya, was-was juga sebenarnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, pemerintah telah membatalkan penundaan pengangkatan P3K 2024 yang sebelumnya dijadwalkan pada Maret 2026. Sebagai gantinya itu instansi pusat dan daerah diberikan tenggang waktu hingga Oktober 2025. Jadi ini bukan serentak ya, tapi hingga paling lambat maksudnya untuk menyelesaikan pengangkatan P3K 2024. Kemudian Kepala BKN Zudan Afrifakullah menegaskan bahwa ketentuan ini hanya berlaku untuk peserta seleksi tahap 1. Bukan yang lainnya. Jadi sementara itu peserta seleksi tahap 2 belum dapat diangkat pada Oktober 2025 karena prosesnya ini masih berjalan. Seperti itu. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terkait percepatan pengangkatan CASN 2024 dengan CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025 dan P3K hingga Oktober 2025. Presiden juga menekankan agar kementerian dan lembaga tetap menjaga meritokrasi dalam manajemen CASN. Ya, seperti itulah. Selain itu, kebijakan afirmasi dalam penerimaan P3K 2024 disebut sebagai kebijakan terakhir. Ini kebijakan terakhir, sehingga rekrutmen ke depan akan kembali ke mekanisme normal berdasarkan kebutuhan layanan masyarakat. Dan terakhir, bagaimana nasib R2 dan R3? Ya, dalam artikel tersebut ya teman-teman itu tidak dijelaskan secara spesifik sih bagaimana nasib honorer kategori R2 dan R3 yang tidak lulus seleksi P3K 2024 tahap 1. Ya, namun karena pengangkatan hingga Oktober 2025 hanya berlaku untuk peserta seleksi tahap 1, maka honorer R2 dan R3 yang belum lulus kemungkinan besar belum mendapatkan kepastian ya teman-teman. Bisa jadi diangkat, bisa jadi nggak diangkat, seperti itu. Bisa jadi nantinya ikut tes secara normal, bersaing dengan fresh graduate, seperti itu. Bisa jadi yang 35 ke atas itu tidak bisa ikut karena sistem teknis ujiannya itu sudah normal. Ya. Namun ada kemungkinan kebijakan lanjutan atau skema optimalisasi farmasi dari pemerintah untuk mereka. Ya mudah-mudahan ada lah. Untuk kepastian lebih lanjut, kita perlu menunggu surat edaran dari Menpan RB dan jadwal terbaru dari BKN terkait terhadap seleksi CASN 2024 dan P3K. Seperti itu ya teman-teman. Ya kita banyak berdoa saja ya. Usaha sudah kita jalani selama berpuluh-puluh tahun mengabdi, itu sudah tinggal ya mungkin iya, berdoa sajalah untuk R2 dan R3 ya. Semoga cepat diangkat dan bisa menjadi ASN P3K. Mungkin itu ya teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada informasi tambahan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.